Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tuti Azhari dengan NPM A1A 022042, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 5B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa topik pembahasan, yaitu mata kuliah analisis wacana. Materi pertama yaitu mengenai hakikat dan perkembangan analisis wacana. Yang kedua yaitu unsur pembangun teks wacana dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu jenis wacana sebagai sumber analisis. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah prosedur analisis dari metode penelitian analisis wacana. Nah guys, kita akan masuk kepada topik yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat dan perkembangan analisis wacana di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Analisis wacana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata wach, wak, pak, yang berarti berkata atau berucap. Salah seorang ahli juga berpendapat, yaitu Adwimarta dalam Jajah Sudharma tahun 1994. Beliau berpendapat bahwa wacana adalah perkataan, ucapan, tutur yang merupakan satu kesatuan keseluruhan tutur. Nah, dalam hal ini, wacana digambarkan wujudnya dengan keseluruhan tutur yang menggambarkan muatan makna atau semantik yang didukung wacana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan utuh seperti novel, buku, artikel, pidato, dan khotbah. Wacana juga satuan bahasa yang terbesar dan tertinggi yang digunakan untuk komunikasi. Nah, wacana juga dapat berupa ujaran dan kalimat dan dapat diwujudkan dalam bentuk tulis atau tulisan. Wacana juga bercirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu satuan gramatikal, yang kedua untayan kalimat-kalimat, yang ketiga memiliki hubungan proposisi, yang keempat memiliki hubungan koherensi, dan yang kelima memiliki hubungan kohesi. Selanjutnya yaitu ada struktur wacana. Menurut Tarigan tahun 1987, beliau berpendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Seperti contohnya yaitu ada fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Ketujuh, hal tersebut dimulai dari komponen terkecil hingga terbesar. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Yang pertama yaitu ada unsur internal, yaitu wacana terdiri atas topik dan kalimat, yaitu satuan bahasa yang digunakan untuk menyatakan topik ataupun kalimat itu sendiri. Yang kedua yaitu ada unsur eksternal. Unsur eksternal ini juga disebut dengan unsur luar, yaitu sesuatu yang menjadi bagian wacana namun tidak nampak eksplisit. Sesuatu itu berada di luar satuan lingual wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan wacana. Unsur-unsur eksternal ini terdiri dari konteks, implikatur, preposisi, referensi, dan inferensi. Adapun beberapa hal unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi adalah yang pertama yaitu ada topik, yaitu pokok gagasan yang dikembangkan menjadi wacana. Yang kedua yaitu ada kalimat, paragraf, atau satuan yang terdiri atas sejumlah paragraf. Yang ketiga ada kohesi, yaitu kepaduan dalam bentuk yang dapat dilihat secara nyata. Yang keempat yaitu ada koherensi, yaitu
salah satu unsur yang menandakan bahwa wacana tersebut merupakan wacana yang utuh. Yang kelima ada konteks wacana. Konteks wacana ini adalah situasi atau lingkungan penggunaan bahasa yang menjadi tempat terbentuknya wacana. Konteks ini sangat penting dalam analisis wacana karena makna kata-kata dalam wacana dikaji berdasarkan konteksnya. Masih bersinggungan dengan konteks wacana sendiri memiliki 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu konteks menentukan lahirnya tuturan dalam wacana. Yang kedua, konteks ini juga menentukan kebermaknaan tuturan dalam wacana. Dan yang ketiga, konteks juga merupakan sistem sosial atau kerangka struktural yang menjadi tempat berlangsungnya percakapan. Konteks ini merupakan semua situasi dan hal di luar teks yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Seorang ahli berpendapat yaitu Renkema tahun 1993 membagi konteks menjadi 2, yaitu konteks verbal dan konteks sosial. Nah, berdasarkan penyampaiannya, wacana dibedakan atas 2, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis adalah kata-kata tertulis yang memiliki subjek atau struktur tertentu untuk tujuan pernyataan tertulis. Wacana tulis sering kita temui di media cetak seperti artikel, surat, novel, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Sedangkan wacana lisan adalah komunikasi verbal yang disampaikan secara langsung. Wacana lisan dapat berupa percakapan sehari-hari, ceramah, pidato, wawancara, dan diskusi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jenis wacana sebagai sumber analisis data penelitian, sekaligus merupakan materi atau pembahasan yang ketiga. Beberapa jenis wacana yang dapat digunakan sebagai sumber analisis data penelitian yaitu ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah wacana representasi. Jenis wacana ini bersifat positivistik modemisme, yaitu peneliti akan terpisah dari objek yang diteliti dan membuat representasi realitas dalam bentuk pengungkapan bahasa. Dan yang kedua yaitu ada wacana pemahaman atau wacana interpretif, yaitu jenis wacana ini bersifat interpretif modemisme. Sebagian dari kita pasti bertanya-tanya atau penasaran, apa sih kegunaan dari analisis wacana ini? Nah, pada kali ini saya akan menyinggung sedikit tujuan dari analisis wacana. Analisis wacana bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi kehidupan nyata, serta untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam bentuk teks. Analisis wacana dapat digunakan untuk mempelajari situasi dan subjek yang berbeda, seperti sikap dan persepsi yang dipegang teguh yang penting dalam citra organisasi. Analisis wacana merupakan metode penelitian kualitatif yang mempelajari bahasa tertulis atau lisan dalam konteks sosialnya. Analisis wacana memiliki 2 pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan bahasa, dan yang kedua yaitu pendekatan sosial politik. Pendekatan bahasa juga disebut sebagai teks dan pembicaraan yang berlatar sosial, sedangkan pendekatan sosial politik disebut sebagai analisis wacana kritis. Nah guys, kita sudah sampai pada materi yang terakhir nih, yaitu mengenai prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Analisis wacana ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian sosial, humaniora, dan linguistik untuk memahami bagaimana sih makna diproduksi, dikonstruksi, dan diterima melalui bahasa dalam konteks sosial tertentu. Nah, dalam prosedur ini terdapat langkah yang pertama, yaitu kita harus
menentukan tujuan penelitian. Langkah awal dalam analisis wacana yaitu adalah kita harus menentukan tujuan penelitian itu sendiri. Peneliti perlu memahami apa yang ingin dicapai melalui analisis wacana, seperti mengidentifikasi bias ideologis, pola komunikasi, atau pengaruh kekuasaan dalam bahasa. Yang kedua, yaitu kita harus memilih data. Data untuk analisis wacana bisa berupa teks tertulis, yaitu artikel, berita, buku, dan lain sebagainya. Transkrip percakapan atau media lainnya seperti video dan gambar. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui metode kualitatif seperti observasi, wawancara, atau studi dokumen. Dalam kasus ini, analisis wacana penting untuk memastikan bahwa teks-teks yang dipilih relevan dan representatif dari konteks yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu persiapan data. Setelah data terkumpul, teks atau percakapan tersebut ditranskripsi jika diperlukan. Selanjutnya yaitu penentuan kerangka teoritis. Selanjutnya yaitu ada pengkodean data, analisis tema, kontekstualitas, intertekstualitas, dan yang terakhir yaitu analisis ideologis dan kekuasaan. Nah, selain dari ke-10 materi prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana yang telah saya sampaikan tadi, terdapat juga beberapa prosedur lainnya, yaitu analisis representasi, berikutnya yaitu ada pengujian validitas, berikutnya yaitu ada interpretasi data, ada pelaporan hasil, dan yang terakhir ada rekomendasi dan implikasi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah analisis wacana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.